Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kali ini Indofarm akan membahas bagaimana teknik pemotongan kuku sapi yang baik dan benar. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Tahukah kamu jika sapi, kambing, maupun domba harus rutin dipotong kukunya untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya? Ya, betul sekali. Memotong kuku sapi atau hoof trimming sering dilakukan pada sapi atau ternak yang dikandangkan. Sementara pada sapi ataupun ternak yang digembalakan sepanjang waktu, biasanya kukunya akan mengalami keausan secara alami, sehingga jarang dilakukan pemotongan, tidak sesering ternak yang dikandangkan. Setiap bagian kuku sangat penting untuk menunjang performa dari hewan ternak, sehingga sekecil apapun gangguan yang dialami pada bagian kuku ternak akan mempengaruhi kesehatan hewan tersebut. Kuku sapi yang dibiarkan tumbuh akan semakin panjang, bahkan hingga melengkung ke atas. Hal ini akan mengganggu pergerakan sapi dan membuat sapi mudah terpleset. Kuku yang terlalu panjang juga menjadi tempat berkumpulnya kotoran sehingga berpotensi menimbulkan infeksi. Lingkungan yang lembab dan kotor akan mempermudah timbulnya luka yang menyebabkan masuknya kuman. Oleh karena itu, sapi harus rutin dirawat dan dipotong kukunya minimal 6 bulan sekali. Tujuan perawatan dan pemotongan kuku. Kuku sapi yang tidak pernah dipotong merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit pada kuku. Pemeliharaan dan pemotongan kuku pada ternak bertujuan untuk mengembalikan posisi kuku agar tetap normal, membersihkan kotoran pada celah kuku, menghindari pincang, mempermudah deteksi dini laminitis, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi pada kuku. Kuku yang panjang juga dapat menyebabkan kelainan pada bagian kaki. Selain itu, pemotongan kuku juga bertujuan agar ternak tidak terluka disebabkan oleh kuku yang terlalu panjang, dan juga agar kaki sapi tetap kokoh pada saat proses penampungan semen. Kerugian jika perawatan kuku tidak dilakukan. Kuku ternak yang tidak dirawat dan tidak dipelihara dengan baik akan menimbulkan banyak kerugian. Misalnya, kuku menjadi kurang baik jika dilihat, terutama untuk ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Daya tampung menopang tubuh ternak menjadi tidak seimbang, bentuk badan menjadi tidak ideal, bentuk kuku menjadi tidak normal. Kuku ternak yang tidak dirawat juga mengakibatkan luka akibat pergesekan dengan kandang maupun tubuh ternak, serta mempermudah terserang penyakit seperti foot rot atau pembusukan kuku. Selain kerugian yang telah disebutkan di atas, terdapat kerugian lain, misalnya body condition score ternak yang menjadi rendah. BCS ternak sapi menjadi rendah karena tidak bisa menopang bobot badannya. Kuku ternak yang tidak dirawat juga bisa menurunkan produksi semen atau spermatozoa. Selain itu, pada saat proses mounting atau menunggangi ketika proses penampungan semen, ternak akan merasakan sakit pada bagian kuku. Sedangkan untuk sapi perah, kuku yang tidak dirawat akan menyebabkan produksi susu sapi menjadi turun. Calving interval atau jarak beranak juga menjadi lebih lama karena tidak terjadi fertilisasi, disebabkan oleh rasa tidak nyaman dan posisi yang salah pada saat terjadinya perkawinan. Cara perawatan dan pemotongan kuku sapi. Pada saat memandikan ternak untuk membantu menghilangkan parasit luar tubuh, peternak selain menyikat tubuh ternak, juga harus menyikat bagian atas kuku. Sela-sela kuku disikat perlahan menggunakan sikat dan air, sehingga kuku selalu bersih dan terhindar dari kotoran dan kuman penyakit. Selain itu, perawatan kuku juga bertujuan agar peternak mengetahui dengan cepat jika ternaknya mengalami luka karena terkena benda tajam pada kuku kaki, sehingga dengan cepat bisa lekas ditangani dan diobati. Sebelum memulai memotong kuku sapi, setidaknya juga harus mengerti tentang anatomi kuku.
Ini adalah bagian kuku sapi nampak dari belakang. Ada bagian heel bulb, wall, white line, sole, dan interdigital space. Dari samping ada coronary band, wall, heel bulb, dan abaxial groove. Pemotongan kuku sapi sebaiknya dilakukan oleh orang yang sudah ahli dan terlatih. Pemotongan yang berlebihan dan pemotongan yang tidak tepat justru akan menyebabkan ternak mengalami kepincangan dan luka. Proses pemotongan kuku sapi yang baik memerlukan alat penjepit yang aman dan minim stres untuk menahan tubuh ternak. Ada 2 jenis yang direkomendasikan, yaitu penjepit stand-up chute yang berdiri dan menggunakan sabuk untuk menahan sapi sehingga kaki aman untuk proses pemotongan. Dan yang kedua adalah layover chute atau tip chute yang bisa memiringkan ternak 90 derajat, yang memungkinkan keempat permukaan kuku sapi terlihat semua. Selama proses pemotongan, keamanan petugas juga sangat penting. Alat yang harus disiapkan untuk keamanan meliputi sarung tangan untuk melindungi tangan, hearing protection untuk melindungi telinga, dan eye protection untuk melindungi mata dari debu dan serpihan kuku. Selama proses pemotongan kuku, diperlukan alat-alat yang mendukung agar proses pemotongan berjalan efisien dan baik, meliputi hoof check tool untuk mengukur panjang, kedalaman, dan ketebalan kuku. Alat tambahan meliputi gerinda, hoof nipper atau tang potong, pisau kuku, hoof tester, fat wrap, block, dan lem. Panjang kuku kaki diukur dari batas bulu hairline ke ujung kuku. Ujung kuku yang terlalu panjang harus dipotong. 8,255 cm merupakan panjang ideal rata-rata kuku sapi perah Friesian Holstein. Jangan memotong kuku jika kuku sapi masih pendek dan kurang dari ukuran itu. Setelah memotong kuku bagian dalam, ketebalan tapak kaki atau sole thickness harus diukur. Ketebalan tapak kaki diukur dari ujung kaki sapi. Hilangkan ketebalan sole yang melebihi 0,635 cm. Ketika ketebalan tapak kaki sudah bagus, white line akan muncul di kaki sapi. Ketika pemotongan sudah tepat, tapak kaki sapi akan rata dan datar. Sole trim yang terlalu tipis akan terlihat pink. Cek ketebalan sole dengan hoof tester. Jika terlalu tipis, sole akan terasa fleksibel dan kenyal. Kuku bagian luar dipotong dengan ukuran yang sama panjang dengan kuku bagian dalam, dengan membuat potongan yang tegak lurus dengan sole. Tipiskan sole dengan ketebalan yang tepat, supaya distribusi berat berimbang antar kuku. Handle pisau potong bisa digunakan untuk mengukur seimbang apa tidak. Potong juga sole bagian luar dan dalam dengan ketinggian yang sama agar beban seimbang. Yang paling penting untuk diingat selama mengikis dan membentuk sole adalah melindungi toe triangle dan menghindari pemotongan white line di bagian telapak kaki. Cek apakah ada lesi dan abses di kaki sapi. Kaki sapi dicek untuk mengevaluasi lesi dan kemungkinan adanya pendarahan. Jika ada tanda-tanda lesi terjadi, maka harus dilakukan teknik therapeutic trim atau pengobatan dan penghilangan jaringan yang mati di sekitar kuku. Jika diperlukan, kuku bisa dipasang blok pelindung. Blok dipasang di bagian kuku yang sehat agar lebih tinggi, sehingga kuku yang sakit tidak tertekan beban tubuh, supaya mempercepat proses penyembuhan luka. Blok pelindung dipasang menggunakan lem perekat agar tidak mudah lepas. Selain itu, fat wrap atau perban jika diperlukan bisa dipasang agar luka dan pengobatan pada kuku sapi terlindung dari gesekan dan kotoran. Proses pemotongan atau trimming kuku sapi yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak. Demikian sedikit tips tentang cara dan tujuan memotong kaki sapi atau proses hoof trimming dari Indofarm ID. Silahkan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan ragu untuk membagikan dan menyebarkan informasi ini jika dirasa penting. Semoga bermanfaat.